Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Segala puji, sedalam sanjung, sebanyak syukur, alhamdulillah yang kita ucapkan kehadiran Allah. Baru saja kita menyelesaikan kewajiban sebagai hamba Allah, yakni salat fardu maghrib dapat kita kerjakan secara berjamaah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaih. Harap kita kepada Allah, mudah-mudahan kita yang berhadir segenap kaum muslimin akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, tuan-tuan, ibu-ibu sedang majelis rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini adalah sekecil apapun perintah, ya, sekecil apapun perintah mari kita kerjakan. Sekecil apapun larangan mari kita tinggalkan. Ya, sekecil apapun perintah mari kita kerjakan. Sekecil apapun larangan mari kita tinggalkan. Mana perintah? Ini kaji kita, nih kaji, mengulang kaji anak-anak kita nih Bapak sekalian. Kita mulai dari berwudu. Kita sering sekali selalu asal selesai mengambil wudu, air wudu yang ada di muka kita, di anggota wudu kita ni kita lap. Itu dilarang. Tidak sampai haram, tapi makruh. Ya. Asal kita mengambil wudu, kita lap, apalagi hujan-hujan gini kan, sejuk, dingin, adem, kita lap, dan itu menjadi kebiasaan. Jadi itu kan hukumnya makruh. Makruh ini ada dua, tuan-tuan sekalian. Ada namanya makruh tanjih, ada makruh tahrim. Kalau cakap awak, ada makruh ringan, ada makruh berat. Jadi kalau kita nih asal ngambil uduk kita lap, asal ambil uduk kita lap pakai handuk, pakai kain, penyakit tak ada, risih tak ada. Lama-lama makruh tanjih ini, tuan-tuan sekalian, bisa jatuh kepada tahrim, bisa jatuh kepada haram. Fadilatnya apa rupanya? Selagi air wudu kita ni masih basah, ada malaikat yang berzikir kepada kita. Apa zikir malaikat tu? Ya Allah, ampunkan dosa orang ni yang air wudunya belum lagi kering. Itulah zikir malaikat sama kita. Ampunkan dosa orang ni yang berwudu ni selama air wudunya tu belum kering, selama air wudunya tu masih basah. Itulah doa malaikat kepada kita. Bahkan bukan malaikat aja, tuan-tuan sekalian, pakaian kita yang ambil wudu tadi basah, jubah kita, gamis, baju, tah telekung ibu, pakaian yang terkena air wudu tadi pun ikut juga berdoa. Apa doanya? Ampunkan dosa dia nih, akibat dia ngambil wudu basah bajunya. Tapi jangan pula gagal paham ya, basah gini-gini bisa basah semua, bukan begitu. Jadi
Inilah maksud saya sekalian. Cobalah kita nih sekecil apapun, nah tadi kan ya, sekecil apapun perintah, mari kita kerjakan. Sekecil apapun larangan, mari kita jauhi. Nah, dari berwudu dulu. Kalau dapat dari sini ke atas yang sering mengelap air wudu tuh, kecuali ada penyakit ya. Ada penyakit yang tidak bisa dia kena air lama. Contoh kita katakanlah orang penyakit tipes, ya kan suhu panas badannya itu kan tinggi bu, tak bisa dia lama berwudu dilap. Nah itu penyakit. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Ini kita nih memang tidak ada penyakit, memang jadi suatu tradisi kita. Selalu kita mengelap air wudu. Dari sini ke atas jangan dilap. Apa fadilatnya? Berzikir malaikat selama air wudu itu masih basah, engkau ampunkan ya Allah wudunya, apa dosanya. Nah, tuh masalah tentang mengelap. Yang kedua, masih seputar wudu lagi nih Pak. Kalau niat wudu ini kan ada begini. Satu yang sering kita dengar, nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Awak pun wak sapukan dalam hati awak, sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas kecil karena Allah. Fardu karena Allah. Itulah yang biasa kita buat dari kecil-kecil kita dulu. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Dalam hati awak, sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas kecil, fardu atas karena Allah. Bagaimana Ustaz kalau seseorang tuh kena penyakit, penyakitnya sulsul baul, yang kencing tetap aja netes Pak, apalagi sejuk-sejuk begini kan, netes saja dia. Ya penyakit apa? Prostat kan, prostat itu kan, atau ambean, cincin apanya itu Pak, udah apa, maaf cakap, maaf lebu ya, darah aja netes, itu kan najis. Jadi kalau adalah kita atau kawan kita yang kena penyakit yang model macam begitu, tidak tidaknya tadi nawaitul wudu li raf'il hadasi asghar, tak berlaku macam gitu sama dia. Kenapa tak laku? Karena dia senantiasa berhadas. Niat wudu tadi kan, sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas besar, hadas kecil karena Allah. Sementara dia senantiasa berhadas. Paham kira Bapak dan Ibu? Kapanpun dia tetap berhadas karena netes saja apa tadi, netes saja dia. Namun karena dia darurat, silakanlah dia sholat. Nah, kalau ada orang seperti macam begitu, niatnya nawaitul wudu listibahati sholat, sengaja aku berwudu untuk sholat fardu karena Allah, bukan mengangkatkan hadas besar, mengangkatkan hadas kecil. Paham kirain Bapak Rim kan? Tidak meletakkan niatnya pun tidak kita lempang-lempang kan nih. Yang kita bisa nawaitu li raf'il hadasil asghar tadi, istilahnya kita tidak ada sakit, tak ada penyakit kita. Kencing kita apa namanya? Wajar, tak ada masalah. Ambian kita pun tak ada, ya. Wasir istilahnya tuh tak ada. Nah, berwuduklah kita dengan niat nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar. Tapi kalau kita ada wudu, kalau ada kita penyakit sulsul baul tadi, rubah niatnya, sengaja aku berwudu untuk sholat fardu atas karena Allah. Walaupun itulah namanya darurat tadi, itulah namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat.
Itu kaidah usul fikihnya. Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Tetapi orang yang kena sulsul baul tadi, uduknya setiap dia hendak sholat harus dia beruduk. Jadi kan kita taken sholat maghrib, tidaklah batal uduk waktu oci, itu tidak batal. Tapi dia punya penyakit macam begitu. Azan lanti Isa, Allahu Akbar, dia wajib lagi ngambil uduk, Pak. Walaupun uduknya tidak batal. Paham kira-kira kan? Sekali sholat sekalilah uduk dia, walaupun dia tak batal. Kata di niatnya tuh nawaitul wudu bahati sholat. Paham kira-kira nih kan? Ini kajian anak-anaknya nih. Tapi kalau tidak, kadang lupa nih, Pak. Lupa nih. Kalau gini bagaimana? Dalam kaji-kaji, sunat awak berwudu walaupun belum batal wudu kan? Nanti ndak sholat dah habis kita ngaji, ambil wudu kita lagi. Batal wudu kau? Tidak. Tapi ngapa? Sunat ngambil wudu, memperbaharui wudu. Boleh niat kita macam gini, Ustaz. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar. Sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas kecil. Boleh apa tidak? Tidak, karena kita tidak hadas. Paham kita Bapak Ibu nih? Kita kan berwudu. Inilah berwudu lah kita nanti. Kita kan dah berwudu. Kita maaf cakap wudu kita tidak batal. Buang angin tidak, bersentuh tidak, tidur tidak. Berarti kan ekses lagi wudu kita tadi. Cuman dalam kaji sunat memperbaharui wudu. Bisakah niat kita sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas kecil? Tidak, karena kita tidak berhadas. Jadi apa niat? Sengaja aku memperbaharui wudu fardu atasku karena Allah. Memperbaharui wudu, tajdid. Paham kira-kira ini kan? Inilah innamal a'malu binniyat tuh. Inilah innamal a'malu binniyat tuh. Jadi tidak semua niat tuh sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas kecil. Iyalah kalau macam kita tidak penyakit. Kalau ada penyakit, listibahati shalah. Paham kira-kira kan? Dah. Masalah wudu ini satu. Ecek-eceknya masuklah waktu azan lah. Ini kita urut-urut nih azan. Karena ada 3 amalan yang paling utama nih, Bu. Tapi Bu yang nomor 1 tak bisa ngerjakannya. 1, tukang azan, muazzin. Hebat betul pahala itu, Bu. Sampai-sampai kata Nabi, tukang azan kalau boleh diundi. Kalau kita macam main duo lah kan, kau apa limper, aku burung kata gitu kan. Tahap misalnya gitu kan. Keluar limper, kau azan. Sampai begitulah undaknya tukang azan tuh, Bu. Pahalanya besar betul. Tukang azan nih, salah satu fadilat tukang azan ini apa? Jasadnya tidak dimakan tanah. Utuh tak dimakan tanah. Tukang azan. Muazzin. Yang kedua apa? Sop yang paling depan. Bagi kita laki-laki. Sop yang paling depan. Tapi awak kadang ngaju ke belakang awak. Ini deh sop paling depan nih, paling utama. Yang ketiga apa? Berjalan kaki. Kita sholat ke masjid ketika terik matahari. Bila itu? Zuhur. Jadi zuhur terik matahari itu. Tapi siang tadi tak lah matahari apapun ya, tidak timbul hari tadi. Jadi tonton sekalian, mana sunat kita pakai kereta daripada berjalan kaki? Berjalan kaki ketika terik matahari. Azan ini. Jadi tonton sekalian, selesai azan, la ilaha illallah. Apa yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan? 1,
ucapkan selawat. Nah, ucapkan selawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa fadilatnya? Siapa yang mengucapkan selawat sekali kepada Rasul mohon ampunkan dosa dia, diampunkan Allah Ta'ala sebanyak 10 kali. Nah, jadi la ilaha illallah, kata muazzin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru yang nomor 2 baca doa azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, sampailah innaka la tukhliful mi'ad. Apa pahalanya Ustaz? Pasti akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, kata Rasul. Jamin Rasul, siapa yang baca doa setelah azan Allahumma rabbaha sampai innaka la tukhliful mi'ad, pasti akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Nah, setelah azan. Yang kedua, yang ketiga, ini setelah azan nih Pak, doakan mak ayah. Doakan mak ayah. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayahku. Cakap-cakap kita aja Pak, tahu saja bahasa Arab. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayahku. Setelah azan nih, berapa dah? 3, 4, baru berdoa sesuai dengan kehendak awak. Apa hendak kita? Berdoa kita. Karena waktu yang paling makbul kali berdoa antara azan dan qomat. Nah, berdoa kita. Baru yang kelima, baca ayat kursi. Mai fadilatnya, Allah ampunkan dosa siapa yang membaca ayat kursi setelah azan, Allah ampunkan dosa orang tu sampai azan yang akan datang. Jadi misalnya, karena ini baru kita ngatakan azan nanti, azan isya nanti. Pertama Bu, la ilaha illallah. Apa dibaca pertama? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa sampailah innaka la tukhliful mi'ad. Udah itu apa? Ya Allah, ampunkan dosa. Yang keempat, baru doa sendiri. Nah, apa yang tidak diminta? Mintalah. Yang terakhir, baca ayat kursi. Bisa Ustaz? Bisa. Mana contoh? Macam sholat maghrib tadi kan apa kita? Ada sholat sunat qobliyah kita, kan ada jeda waktunya. Nanti sholat isya nanti ada jeda waktunya. Sholat subuh nanti Bu, ada. Sholat apa namanya, zuhur kan ada jeda waktu sholat sunat Pak kan. Asar ada. Jadi tidak terburu-buru, makanya ada orang yang tak paham sholat qobliyah macam ini kan, langsung dia azan, langsung dia qomat. Kalau maghrib asal la ilaha illallah bla 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 bla, dan qomat dia kontan Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kurang beradab nih Pak. Tunggukan jeda waktu. Kena orang apa? Nak baca amalan nih tadi, ayat kursi, doa. Jeda waktu ini tuh maksudnya limit waktu, baru kita qomat. Paham kira-kira kan? Ini jadi itu saya bilang tadi, sekecil apapun perintah, mari kita kerjakan. Jadi mulai dari malam nih, jadi insya Allah, jadi pengajian kita nih apa Pak? Apa namanya? Berhasil guna, berdaya guna. Jadi ngaji ini ada manfaat. Apa Gaji Samsul Ulama? Ini dia dibuat, ini dibuat, ya. Tuh masalah tentang azan. Apa fadilat Ustaz salah azan dan qomat nih? Walaupun kita sendirian, siapa yang sholat sendirian dia Pak, dia qomat,
Satu malaikat mengikuti dia. Satu orang malaikat mengikuti dia. Kalau dia azan, di rumah nih Pak, di rumah di sembahyang, tapi dia azan, tidaklah kuat-kuat kali, nanti bingung pula apa ulah wak nih, bocok apa wak nih kata orang. Tuh tegak dia Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Puluhan malaikat yang mengikut dia kalau dia sholat. Puluhan malaikat yang mengikuti dia sholat. Awak sholat, malaikat di belakang awak. Siapa yang azan dan siapa yang qomat. Walaupun kita qomat, walaupun kita sholat sendirian, tapi kita azan. Paham kira-kira ini kan? Selama ini kan tidak kan? Kalaupun ada, kalau qomat gitu, kalaupun ada, jarang lah. Kita jujur aja lah kita. Asal sampai kita sajadah, usalli fardal isya, Allah gitu langsung. Kalau qomat kita tuan sekalian, satu malaikat yang jadi makmum belakang. Apa yang awak minta dia aminkannya. Malaikat mengaminkan. Sabu bersih semua. Kalau azan tadi bagaimana? Puluhan malaikat, ribuan malaikat yang ikut awak di belakang. Apa dia? Mengaminkan. Misalnya contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku kami jalan yang lurus. Amin. Itu malaikat tuh. Kalau kita azan. Jadi kami perempuan cuman Ustaz. Kalau kami tak bisa azan. Jangan pula gagal paham. Sembahyang subuh ibu nanti di rumah ajan wak PA tu nang. Ngapa je? Kata Samsul tadi malam gitu. Azan nih Bu. Ada syaratnya. Syaratnya pertama muslim. Islam oke lah. Yang kedua tamyiz. Tamyiznya apa? Walaupun belum baligh, boleh tukang ajan tu Pak. Macam anak kita sinilah. Termasuklah macam si Bedan tu kan. Dia belum balik tu Pak, tapi dia boleh ajan tu. Jangan ada natun-natun, aku tak boleh. Siapa bilang tak boleh? Karena syaratnya muslim. Yang kedua tamyiz. Tamyiz ni dapat bedakan yang baik mana yang buruk. Ni apa ni, susu ndak kau minum? Ndak. Itu tamyiz lah tu. Dia tu buat ada yang lumpur kau minum, tidak yang lumpur ni. Anak yang baik-baik lah. Bedakan mana yang baik mana yang buruk. Yang ketiga syaratnya Bu laki-laki. Azan ni dari tak boleh perempuan. Bu hanya satu aja lah. Apa? Qomat aja lah. Satu malaikat yang ikuti awak. Jadilah. Timbang tak ada. Paham maksudnya Pak kan? Tapi ingat ya, jangan gagal paham nih ya. Meriahlah meki aja di rumah semua view. Datang kata anak, pakai apa aja ya katanya. Udah pula pakai loudspeaker di rumah. Ajan gitu Pak. Tak apa-apa. Ribuan malaikat yang ikut awak dan mohon ampunkan dia kepada kita. Itu makanya azan. Dengar dah dulu tak belum dengar paham kaji ni Pak kan? Coba kita buat. Ini lagu ngaji tu. Biar kata kau gila lantaknya tu. Gila engkau yang gila bilang dah selesai. Kau tak ngaji, tidaklah paham. Ajan pelan-pelan aja ajan. Kena ajan nih Bapak dan Ibu banyak, bukan apa aja. Ada kebakaran, ada angin puting beliung, azan. Bahkan ada dulu Pak orang tenggelam, tak timbul-timbul, azan dong Pak. Timbul azan orang tuh. Ada orang tenggelam hanyut misalkan, tak timbul 2 hari 2 malam azan tuh yang azannya tuan-tuan macam mana? Azan betul. Saya langsung melihat azan, kalau Bapak dan Ibu tahu, almarhum Ustaz Ayub Belawan, Jalan Bliton terbakar samping Al-Wasliyah lah. Saya kan sekolah di Al-Wasliyah Jalan Selebes tuh sekolah saya. Azan terbakar, naik di atas Pak, azan mendang Ustaz Ayub ni lah. Kalau orang lama tahu dengan Ustaz Ayub tu Pak.
rumah dia tidak terbakar, lompat api tadi. Azan tadilah. Hebat azan tuh. Makanya kok misalnya terbakar azan, ya kan? Terjadi misalnya gerhana bulan, azan. Pakai mic azan awak aja di laman tuh apa lah azan aja awak. Ya. Jadi itu tadi ya masalah azan sholat tadi. Kemudian lagi apa lagi yang kita perintah nih Bapak dan Ibu ya dalam sholat? Masalah tentang sholat kita nih berjamaah Pak, ada yang dilarang kita nih tidak boleh bersama dengan imam. Mana contoh? Ketika takbiratul ihram, haram hukumnya itu Pak. Sama dia ngangkat tangan tuh dengan imam. Allah kan. Tak boleh itu. Kapan batas kita mengucapkan takbir setelah imam? Selesai ucapan takbir imam, bar katanya kan, Allahu Akbar kan, bar kan, baru kita ikut. Allahu Akbar, bar katanya, baru awak Allah. Ini kadang tidak, hampir sama dia Pak. Angkatan juga bareng-bareng sama dengan itu. Takbir tak boleh. Yang boleh sama dengan imam hanya ucapan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama dengan imam boleh. Kadang ada pula duluan dia. Itu anak-anak pula. Duluan dia, imam belum amin. Ya udah lu ucap punya amin duluan, itu anak-anak lah. Ada juga ya anak-anak macam gitu, mungkin tak dengar apa boleh dia mungkin, ya kan? Itu yang boleh. Jadi mana Ustaz? Bar atau dah, sami Allahu liman hamidah, baru kita ikut. Paham maksudnya? Misalnya ruku, kan gini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kena ruku nih kan? Allahu Akbar. Bar kata imam kan, baru awak ikuti dari belakang. Nah, itu rumusnya. Bar kata imam, baru kita ikuti makmum dari belakang. Tidak boleh asal bergerak imam tuh awak cuba juga, tak boleh. Nah, jadi mana barnya atau dah? Sami Allahu liman hamidah. Dah kata imam, baru awak bangkit juga. Makanya dalam kitab Kifayatus Suja, awak buat dulu rukunnya, awak buat dulu perbuatannya, baru kita ngucap. Paham? Kalau ruku tadi Pak, kita coba dulu ruku gini, sedang begini, baru diucapkan takbir intiqalnya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kan dah kita buat kan? Udah kita lakukan perbuatan itu, baru takbir intiqal. Yang parah, ada orang macam gini, Allahu Akbar, takbir dia dulu baru dia ruku. Ini Pak, kita makmum, terutama emak, ini kan ada apa nih, ada apa namanya, tabir. Duluan dia apa? Karena dia tak nampak ya. Kalau kita ada nampak lah kita. Mak-mak ni mana nampak dia? Paham Bapak maksudnya? Allahu Akbar katanya. Hukum tidak gitu. Kerjakan dulu rukuk tu. Kerjakan rukuk tu dulu. Awak jangan ucapkan Allahu Akbar dulu. Kira-kira udah 50%, baru ucapkan Allahu Akbar. Jadi makmum belakang pun dia. Yang lebih sulit bangun dari sujud. Imam tadi qori. Dari sini dia nyebutkan Allahu Akbar. Mak panjangnya wak kata enggak. Kan lama jadinya Pak kan. Dia qori.
Ndak kori, ndak tidak lantak. Saya tidak bicara kori. Cuman jangan ngekor. Itu aja lah, jangan ngekor. Jadi macam begini, kalau awak kerjakan, naikkan dulu. Allahu Akbar. Jadi makmum belakang pun pas dia. Allahu Akbar. Paham apa maksudnya kan? Gitu Pak. Ini kajian anak-anaknya kita nih Pak. Tapi kalau tidak dikaji, berselemak. Berselemak nih kaji nih. Saya kadang pening juga utak saya nengok aja. Mana lah jam ini saya pikir. Iya. Makanya Isa udah belum? Imam nih Pak, paham dulu nomor 1. Paham kaji inilah dulu. Bukan akro. Sekarang ini maaf cakap saya nih Pak ya. Banyak orang imam nih akro. Ahli baca, tahfiz, hafiz. Hafal dia tapi tidak dia paham. Ini yang kacau kali ini. Inilah yang kacau kali ini. Ini maaf Pak ya, nih mau tak mau saya bongkar nih Pak. Subuh minggu yang malam, masjid apa saya? Belawan, masjid Jami. Inilah saya buka kaji. Pulang, ndak nuju ke mobil saya. Mak-mak nih bususun di laman tuh. Ustadz katanya, apa yang Ustadz sampaikan tadi, tolong sampaikan ke BKM. Apa saya bilang? Isuk bulan puasa kata orang tuh. Tolong jangan panjang kali apanya katanya. Saninya kata orang Belawan, one night one juice. Bahasa Jawa tuh Bu, one night one juice. 1 malam 1 jus. One night one juice. Kami ini kan buat buka Ustaz, macam lah katanya. Ngelota Ustaz, ngelota katanya. One night one juice. Saya telepon BKM-nya. Polan gini-gini ibu tadi. Apa jawaban BKM-nya? Sampaikan sama ibu-ibu itu Ustaz, kalau ndak pendek cari masjid lain. Ini tak cocok lah nih, saya pikir tak cocok lah nih. Bapak ingat orang tua-tua gitu dulu. Sani pertamanya apa kok? Apa? Al-Hakumut. Ingat kan Al-Hakumut kan? Keduanya kul Allah. Dah, wa'alaikumsalam minallah ni'mah wal asri. Apakah orang tua kita dulu bodoh, Bu? Pintar orang tua kita dulu. Itulah sebabnya mengapa diadakan juz amma juz 30 tuh. Al-Hakumut wal asri wailul. Kan itu orang lu kan? Bukannya tani panjang Bapak dan Ibu. Inilah yang dikatakan afham tadi, paham. Kita ini sekarang bukan afhamnya Bu, akro. Ahli baca. Inilah nyalah nih dari kadang Bapak dan Ibu. Kalau paham saya tidak macam gitu. Udah balik aja kita ke Al-Hakumut lagi. Mak-mak ini pun tidak lagi nih gini dia. Tidak ada gini-gini dia Pak. Ya macam gini lah Bu. Sejuk macam gini. AC hidup, kipas angin hidup. Kalau panjang sani kita, meriah wak gini-gini wak ni. Nggak terkencing lagi macam. Iya kan? Makanya buat yang ringkas. Buat yang ringkas. Pas hatib yang lalu kan, Jumat yang lalu kan saya hatib di sini kan. Pas hujan pula Pak. Kok saya panjang-panjangkanlah apa saya? Sani saya. Kok tidak terkencing-kencing Pak di belakang nih ini. Ustaz nih untung tak Samsul kata orang tuh, singkat kata orang. Itulah Bu. Jadi apa? Paham. Harus paham. Jadi ulang kaji ya, ulang kita kaji ya. Jadi kalau ndak mulai ruku tadi atau perbuatan, kerjakan dulu perbuatannya itu, baru masukkan takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi di belakang pun tertib dia Pak. Mana tertibnya? Asal bar ikut, asal dah ikut. Paham ibu-ibu nih kan? Inilah ngaji nih Bu. Sebenarnya nih Bu, kalau nak saya buka nih masalah sholat nih Bu, banyak perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan. Tak sama Bu. Perempuan di banyak rapat. Allah. Tak boleh gini. Ini ulah laki-laki kok gini. Keteknya nih, gini. Perempuan Allah rapat.
rapat nih apanya nih, ketiaknya nih rapat. Perempuan, Bu. Nah, sampai nanti nak sujud pun begitu dia. Jangan dia sujud begini dia. Enggang ya. Piye iki kata malaikat. Kowe kan wong wedok kowe kaya wong lanang kata malaikat. Makanya sekalian harus beda laki-laki perempuan. Kalau kami laki-laki, Bu, gini tangan kami nih ruku, gini tangan kami. Kalau perempuan tidak begini, gini kan dia. Paham Ibu nih? Gini kan tangan nih, ini perempuan. Nah, gini, tengok. Gini, ini perempuan nih. Kalau kita laki-laki gini, Pak. Beda, Bu. Udah ya, sudah Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi kaji kita. Ya. Sebenarnya panjang betul nak disampaikan Ibu. Mengkaji anak-anak nih, kaji anak-anaknya nih. Tapi kita jatuh bukan dikarenakan batu besar. Kita ini jatuh dikarenakan batu kecil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal musallin allazina hum fi salatihim khashi'un wa la taj'alna minal musallin allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala